Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya saudara-saudara yang kami kasihi tetap dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sesuai dengan Almanak KKBP dalam ayat harian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 yang tertulis dalam surat 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, komitmen atau prinsip hidup yang kuat haruslah ada dalam diri para pengikut Yesus. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kekayaan, kemewahan, atau kesuksesan hidup ketika kita mengikutnya atau menjadi seorang Kristen. Tuhan Yesus malah berkata dalam Matius 16 ayat 24, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara-saudara, selama kita hidup di dunia ini, pasti akan ada saja masalah atau pergumulan hidup yang bisa menerpa kehidupan kita. Hal itu tentunya akan menjadi beban dan derita bagi kita sendiri. Sebenarnya mau kita percaya atau tidak kepada Tuhan Yesus, mau setia atau tidak kepada Tuhan Yesus, mau berbuat benar atau berbuat jahat, tetap saja masalah dan pergumulan hidup akan tetap ada selama kita masih bisa bernapas. Namun bedanya bagi orang yang percaya, ia akan memiliki pengharapan dan kekuatan dari Tuhan untuk tetap bertahan, mengandalkan Tuhan dalam menghadapi setiap penderitaan tersebut. Seperti Rasul Paulus yang menunjukkan komitmen penuh untuk setia dalam mengikut Kristus. Ia tahu pasti akan banyak penderitaan dalam hidupnya. Padahal ia adalah orang yang berpendidikan, orang yang disegani dulunya dalam kalangan tokoh-tokoh agama Yahudi dan orang Farisi. Namun dengan komitmennya, ia menyatakan bahwa ia tidak akan malu mengikut Kristus meskipun dikucilkan dan dijauhi. Keyakinan Paulus akan Tuhan yang telah mempercayainya untuk memelihara setiap orang yang mengikut Kristus menjadi tanggung jawabnya untuk terus menyampaikan Injil di tengah-tengah dunia ini, agar setiap orang yang mengikut Kristus boleh memiliki iman dan harapan yang kokoh untuk tetap percaya dan setia kepada Kristus sampai kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, nas kita saat ini menjadi seruan yang penting untuk kita renungkan. Bagaimanakah komitmen kita selama ini dalam mengikut Kristus? Jangan karena hidup kita susah, maka tidak ada semangat dan harapan untuk dekat dengan Tuhan dan memuji Tuhan. Seolah-olah Tuhan diam, tidak peduli dan cuek atas penderitaan kita. Jangan juga setelah Tuhan memulihkan hidup kita dan melimpahkan banyak berkat dalam hidup kita, membuat kita tidak punya waktu lagi untuk bersekutu karena sibuk dengan setiap pekerjaan kita. Seolah-olah Tuhan itu penting hanya ketika Tuhan itu memberikan apa yang kita minta. Setelah itu kita melupakan, atau seperti pepatah bijak yang mengatakan, habis manis sepah dibuang. Nah saudara-saudara,
apapun yang menjadi keadaan hidup kita saat ini, baik itu senang, baik itu dalam pergumulan hidup, tetaplah memiliki komitmen yang kuat untuk selalu percaya dan setia kepada Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak punya jalan keluar, dan kunci dari setiap masalah hidup kita adalah Tuhan. Dialah yang menguatkan dan melepaskan kita dari setiap derita, seperti Kristus yang telah melepaskan kita dari dosa dan maut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini ya Bapa, untuk mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kami dalam satu hari ini. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah mengingatkan kami umat-Mu untuk memiliki komitmen diri dalam mengikut Kristus dengan setia. Kiranya Engkau yang memampukan kami, memelihara kami dalam menghadapi hal-hal yang sulit, agar kami boleh tetap percaya dan setia dalam mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Bapa, Engkau juga yang memberkati setiap pekerjaan kami dalam satu hari ini, dan di atas segala permintaan kami, tolong ampunkan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.